Halo semuanya. Oke, mari kita langsung selami materi kita hari ini. Nah, di sesi pembahasan kali ini kita bakal melakukan sesuatu yang agak berbeda ya, lebih meditatif. Kita akan membedah satu kutipan tunggal. Benar-benar cuma satu kalimat yang sangat ringkas, tapi wow, bobot filosofisnya itu luar biasa. Teks sumber kita ini membahas tentang ilham ilahi dan kecerdasan jiwa. Tugas kita hari ini, kita bakal membongkar makna di balik kalimat itu. Dan jujur aja, bersiaplah karena ini bakal menantang semua pemahaman dasar kita tentang apa yang selama ini kita sebut sebagai kecerdasan. Coba dengarkan baik-baik kutipan ini. 16. Anahal, kecerdasan akal. Kecerdasan akal sejati adalah kemampuan menangkap ilham dari alam semesta dan Tuhannya. Coba biarkan kalimat itu meresap sejenak di pikiran Anda. Di dunia yang serba cepat, serba instan ini, kalimat tunggal ini tuh seolah memaksa kita untuk berhenti. Berhenti dan memikirkan ulang segala hal yang kita tahu tentang cara kerja pikiran kita sendiri. Ini bukan sekedar deretan kata puitis, bukan. Ini adalah sebuah rumusan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia berinteraksi dengan realitas di sekeliling kita. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan yang sangat mendasar buat kita semua. Apa sih sebenarnya kecerdasan sejati itu? Saya pengen Anda coba refleksi sebentar tentang kehidupan Anda. Selama ini, apakah kita cuma menganggap akal atau intelektualitas kita itu ya semacam komputer biologis aja? Kayak mesin kalkulator super canggih di dalam kepala yang tugasnya cuma buat mecahin soal matematika, ngapalin data, atau ngatur jadwal harian? Atau jangan-jangan akal kita punya fungsi yang jauh-jauh lebih agung dari itu semua? Gimana kalau akal itu sebenarnya dirancang untuk memiliki kebijaksanaan sejati yang justru datangnya dari luar diri kita? Jadi, mari kita melangkah lebih jauh dan mulai mendefinisikan ulang makna dari kecerdasan akal sejati itu sendiri. Untuk membedahnya, kita harus bertindak ibarat detektif filosofis nih. Kita nggak bisa dong cuma baca kalimat tadi terus ya udah dilupain gitu aja. Kita harus bedah kata demi kata. Mari kita mulai dari frasa kecerdasan akal. Kalau di masyarakat modern sekarang, pas dengar kata cerdas, apa sih yang terlintas di pikiran kita? Pasti skor IQ, nilai rapor yang bagus, atau seberapa cepat orang bisa debat dan nangkap informasi kan? Intinya, kecerdasan itu sering banget diukur dari seberapa banyak data yang bisa ditampung otak. Tapi sumber teks kita ini kasih sinyal yang beda banget. Ini seolah bilang kalau definisi modern kita itu terlalu sempit. Teks ini benar-benar menuntut kita untuk mendefinisikan ulang secara besar-besaran apa sih artinya jadi manusia yang cerdas itu. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling menarik. Perhatikan deh kontras yang sangat tajam di sini. Di satu sisi, kita punya akal biasa. Ya, akal yang kaku, yang cuma ngandelin logika dingin dan data mentah. Tapi di sisi lain, sumber kita mendefinisikan kecerdasan akal sejati secara spesifik sebagai kemampuan untuk menangkap ilham. Coba rasakan pergeseran paradigmanya. Kecerdasan sejati itu bukan soal seberapa jago kita nyiptain ide dari ruang kosong di kepala kita, melainkan seberapa mampu kita secara aktif menangkap inspirasi yang sebenarnya sudah ada bertebaran di luar sana. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita. Dari yang tadinya nganggap otak sebagai pabrik ide, menjadi bayangkan otak kita sebagai antena penerima yang sangat sensitif. Keren banget kan? Lalu, dari mana datangnya inspirasi ini? Mari kita telusuri awal mula konsepnya. Coba kita perhatikan jangkar spesifik di awal kutipan tadi. 16 An-Nahl. Ini luar biasa banget loh. Kutipan ini nggak sembarangan memilih kata untuk mengawali pernyataannya. An-Nahl itu bukan sekedar kata acak buat hiasan. Ini adalah rujukan kontekstual yang sangat kuat. Meskipun teksnya super singkat, kehadiran prefiks ini ibarat ngebangun fondasi untuk semua hal yang bakal dibahas selanjutnya. Artinya apa? Ini bukan cuma teori ngawang-ngawang, tapi sesuatu yang benar-benar berakar pada tatanan alam semesta itu sendiri. Sebuah pengingat tentang naluri, keteraturan, dan inspirasi murni yang selaras dengan desain sang pencipta. Sekarang, mari kita bahas tentang seni mendengarkan semesta, atau bagaimana tepatnya kita menangkap ilham ini. Proses menangkap ilham ini adalah sebuah tindakan yang sangat esoteris, sangat indah. Menangkap ilham itu berarti kita harus dalam posisi siap, sedia, posisi menerima. Gini loh, kalau pikiran kita tuh terlalu berisik sama ego, sama rasa khawatir, atau bahkan kesombongan intelektual kita sendiri, ya kita nggak bakal bisa nangkep apa-apa. Butuh yang namanya keheningan batin. Seni mendengarkan frekuensi yang jauh lebih tinggi dari sekedar isi kepala kita. Mari kita lihat gimana proses ini bekerja langkah demi langkah. Langkah pertama, sumber awalnya itu ada di alam semesta dan Tuhannya.
Kemudian langkah kedua, dari sana memancarlah ilham atau inspirasi tersebut. Dan langkah ketiga, barulah ilham itu ditangkap oleh akal kita. Jadi kebayang ya alurnya, pikiran Anda itu bukanlah titik awal dari segalanya. Pikiran Anda adalah titik akhir, semacam terminal dari sebuah transmisi kosmik. Akal kita adalah wadah penerimanya. Kalau kita urai lebih dalam lagi satu kalimat pendek tadi, kita bakal nemuin 4 entitas kunci ini. Ada An-Nahl sebagai jangkar konteksnya, lalu akal sebagai alat penerima, alam semesta sebagai medium yang mancarin sinyal, dan pastinya Tuhan sebagai sumber puncaknya. Dan yang perlu diingat, keempat elemen ini nggak berdiri sendiri-sendiri ya. Teks ini tuh dengan brilian banget nyatuin mereka jadi satu ekosistem kecerdasan yang utuh. Kecerdasan sejati itu nggak muncul tiba-tiba di ruang hampa dalam kepala Anda, tapi terjadi ketika keempat elemen ini benar-benar terhubung dalam harmoni yang sempurna. Sekarang mari kita fokus sebentar ke frasa alam semesta. Poin krusial di sini adalah alam semesta itu nggak dilihat sekedar sebagai ruang kosong raksasa yang isinya tumpukan batu, bintang, dan gas aja. Bukan. Teks ini memposisikan alam semesta sebagai sebuah penyiar kebijaksanaan yang sangat aktif. Setiap fenomena alam, setiap hukum fisika yang teratur, siklus pergantian siang malam, itu semua mancarin ilham. Jadi, untuk bisa benar-benar cerdas, kita tuh dituntut buat nyetel antena akal kita ini supaya bisa nerima frekuensi kosmik yang disiarkan alam semesta setiap detiknya. Tapi tentu saja, siaran kosmik ini memiliki sumber utama yang jauh melebihi fisik alam semesta itu sendiri. Ya, teks kita sama sekali nggak berhenti cuma di aspek fisik alam semesta. Kalau kita cuma berhenti di situ, wah pemahaman kita bakal kurang lengkap. Kita harus melangkah dari luasnya alam semesta ini menuju ke asal mula hakiki dari semua inspirasi tersebut, dan Tuhannya. Di titik inilah, kalimat tersebut benar-benar mencapai puncak filosofisnya. Teks ini secara mutlak mengikat alam semesta fisik dengan penciptanya. Ini pengingat yang merinding banget sih menurut saya. Konsep kecerdasan intelektual yang tadinya kita pikir cuma urusan logika dan kognitif murni, tiba-tiba diubah jadi sebuah koneksi spiritual yang sangat dalam. Akal kita itu ternyata nggak cuma berinteraksi sama benda-benda mati di alam, tapi berinteraksi langsung dengan kehendak Sang Pencipta yang menggerakkan benda-benda tersebut. Dan ini dengan sangat cerdas menggambarkan hubungan yang coba disampaikan oleh sumber teks kita. Di satu sisi, kita punya alam semesta yang bertindak sebagai medium atau perantara luar biasa yang ngebawa pesan itu ke kita. Tapi di sisi lain, kita memiliki Tuhan sebagai sumber absolut dari pesan itu sendiri. Intinya, kita butuh alam semesta buat ngasih contoh nyata dan bukti empiris ke mata kita, tapi kita juga mutlak butuh kesadaran akan Sang Pencipta untuk ngasih makna dan tujuan spiritual di balik bukti-bukti itu. Keduanya ini benar-benar gak bisa dipisah kalau akal kita mau mencapai potensi sejatinya. Sekarang, mari kita satukan semua pemahaman ini untuk melihat esensi sebenarnya dari kebijaksanaan sejati. Oke, kita sudah ngebedah semua elemen mikronya ya, mulai dari apa itu makna akal, gimana proses nangkep ilham, peran alam semesta, sampai ke sumber utamanya. Nah, sekarang coba kita baca lagi kutipan penuhnya, tapi kali ini dengan perspektif kita yang baru. Kecerdasan akal sejati adalah kemampuan menangkap ilham dari alam semesta dan Tuhannya. Gimana? Sekarang Anda bisa ngerasain kan kedalaman dan keindahan holistik dari satu kalimat ini? Ini tuh bukan sekedar pepatah buat dipajang. Ini adalah peta jalan. Sebuah panduan hidup tentang gimana sih caranya merawat pikiran kita supaya nggak cuma jadi pintar buat urusan duniawi aja, tapi benar-benar menjadi bijaksana secara universal dan spiritual. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang sejujurnya cukup nampar buat saya pribadi. Sudahkah akal kita cukup hening untuk menangkap ilham dari alam semesta hari ini? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk bicara, terlalu sibuk mikir, sampai-sampai kita lupa caranya mendengarkan? Semoga pembahasan kita hari ini bisa jadi pemantik buat Anda, buat kita semua, untuk mulai mengasah dan menghidupkan kecerdasan akal sejati kita. Terima kasih banyak sudah menemani saya mengupas materi ini, dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu kita yang selanjutnya.